Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia telah memperkaya sejarah peradaban kita dengan keberagaman kerajaan yang mencakup berbagai aspek budaya dan arsitektur. Salah satu bukti monumental dari masa tersebut adalah melalui banyaknya candi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut catatan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 candi dan situs purbakala yang terus bertambah seiring penemuan-penemuan baru di masa depan. Di Magelang sendiri terdapat banyak sekali candi. Contoh yang terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Mendut. Namun, di antara kepopuleran Candi Borobudur dan Candi Mendut, terdapat candi yang masih belum banyak orang ketahui, yaitu Candi Ngawen. Candi Ngawen terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini menjadi saksi bisu dari sejarah panjang Kerajaan Medang atau dikenal juga sebagai Kerajaan Mataram kuno. Candi Ngawen ini dinamakan sesuai dengan lokasi candi itu berdiri, yaitu Desa Ngawen. Candi ini juga berdiri di tengah-tengah pemukiman warga Desa Ngawen. Dalam bahasa Sanskerta, Candi Ngawen disebut dengan Venuvana yang bermakna hutan bambu. Candi Ngawen ini diperkirakan merupakan sebuah bangunan suci yang tersebut dalam prasasti Karangtengah pada tahun 824 Masehi. Candi Ngawen sendiri ditemukan pada tahun 1811, lalu dilanjutkan penelitian pada tahun 1920 oleh Van Erp, seorang peneliti Belanda, dan kemudian memberikan pengungkapan yang menarik. Candi ini awalnya tertutup oleh pasir yang diperkirakan berasal dari letusan gunung berapi, yang kemudian menjalani proses pelestarian yang serius. Upaya itu meliputi pengeringan lahan sawah di sekitarnya dan ekskavasi untuk mengungkap kekayaan sejarah yang terkandung di dalamnya. Candi Ngawen dibangun sekitar abad 8 Masehi oleh penguasa kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Syailendra. Candi ini terdiri dari 5 buah candi berukuran kecil. Candi Ngawen terdiri dari 2 candi induk dan 3 pewara. Salah satu keunikan dari benda cagar budaya yang satu ini adalah keberadaan 4 buah arca singa di setiap sudut candi 2 dan candi 4. Gaya ukiran arca singa ini menyerupai lambang singa pada negara Singapura yang berfungsi mengaliri air hujan yang keluar melalui mulut arca. Bangunan Candi Ngawen menghadap timur dan tersusun berurutan dari arah selatan. Candi Ngawen 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing candi memiliki denah bujur sangkar. Dari kelima candi, hanya candi 2 yang telah selesai pemugaran pada tahun 1927 dan memiliki komponen yang paling lengkap. 4 candi lainnya hanya tinggal kaki, dengan candi 1 yang paling parah yang hanya menyisakan pondasi saja. Candi Ngawen sendiri merupakan candi yang berlatar belakang agama Buddha. Buktinya bisa dilihat dari temuan berupa arca Dhyani Buddha Rata Sambawa di Candi 2 dan arca Dhyani Buddha Amitabha di Candi 4. Candi Ngawen sekilas mirip dengan bangunan candi Hindu karena bentuknya yang meruncing. Akan tetapi, jika kalian amati dengan seksama, candi ini memiliki stupa dan teras berunak-unak yang menjadi simbol dalam candi-candi Buddha. Fungsi dari Candi Ngawen ini tidak jauh berbeda dengan candi-candi pada umumnya, yakni sebagai tempat beribadah umat Buddha. Beberapa relief ditemukan pada sisi candi dan masih tampak cukup jelas. Di antaranya adalah ukiran Kinara, Kinari, dan Kalamakara. Posisi hiasan Kinara dan Kinari mengapit Kalapataru. Kinara dan Kinari menggambarkan makhluk kayangan yang berwujud setengah manusia dan setengah burung. Sementara itu, Kalapataru merupakan pohon kayangan yang hidup sepanjang masa, tempat di mana menggantungkan segala asa.
Pohon ini digambarkan memiliki dahan-dahan yang diartikan sebagai untayan perhiasan yang indah sehingga dijaga makhluk-makhluk kayangan seperti kinara dan kinari. Candi ini selalu dirawat oleh juru pelihara yang ada di candi tersebut. Batu-batu pada Candi Ngawen senantiasa dibersihkan agar tidak lumutan. Sayangnya, batu pada bangunan candi tidak semua menggunakan batu asli, melainkan batu tambahan. Penggunaan batu tambahan ini akibat faktor kerusakan atau hilang pada saat pemugaran. Candi ini telah mengalami pemugaran sebanyak 2 kali. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1925 hingga 1927. Lalu pemugaran yang kedua dilanjutkan pada tahun 2011 hingga 2012. Candi Ngawen juga memiliki festival budaya yang meriah, yaitu Festival Bumi Mandala. Festival ini diadakan setiap tahun dan merupakan perpaduan budaya, religi, dan kemeriahan yang menarik untuk disaksikan. Nama Bumi Mandala sendiri memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai gambaran keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang berlimpah dan doa untuk kelancaran musim tanam berikutnya. Di dalam Festival Bumi Mandala ini menyelenggarakan banyak sekali acara, seperti pertunjukan kesenian tradisional Jawa, lomba-lomba seperti mewarnai, menggambar, dan tarik tambang, serta pameran UMKM. Namun, inti dari acara festival ini adalah tradisi kirap Sukowiwit. Tradisi ini dilakukan masyarakat dengan mengarak nasi tumpeng dan hasil panen dari berbagai desa di sekitar Candi Ngawen. Kirap ini melambangkan rasa syukur atas panen yang berlimpah dan doa untuk kelancaran musim tanam berikutnya. Festival ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat di sekitar Candi Ngawen masih menjaga budayanya dengan sepenuh hati. Tradisi-tradisi luhur dihidupkan kembali. Nilai-nilai budaya ditanamkan kepada generasi muda dan semangat pelestarian budaya terus berkobar. Festival Mandala menjadi contoh nyata bagaimana budaya dapat menjadi kekuatan nomor satu dan penegak kemajuan. Melalui festival ini, masyarakat tidak hanya menjaga budayanya, tetapi menjadikan sebagai identitas dan sumber kekuatan untuk membangun desa-desa mereka. Kini, Candi Ngawen telah menjadi salah satu cagar budaya yang ramai dikunjungi. Hal ini bukan hanya menjadi bukti komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya, tapi juga sebuah cerminan dari keindahan dan kearifan masa lampau yang masih bernilai hingga saat ini. Dengan cerita dan kebudayaan yang menarik, Candi Ngawen menjadi sebuah destinasi yang layak untuk dieksplorasi dan dihargai oleh generasi masa kini dan mendatang.